yaitu ada Bapak Insinyur Ono Widodo Purbo, MM PhD, selaku pakar teknologi informasi. Halo, selamat siang Bapak Ono. Selamat siang Mas Ari. Ini lagi di DPR Republik Indonesia ini teh. Baik, jadi mohon maaf Pak, keren menyempatkan waktu ya. Ketemu sama Bapak Yudo. Baik Bapak. Baik Bapak, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ono. Terima kasih Pak Ari dan teman-teman semua. Terima kasih karena ini banyak sekali dari SMA, SMK yang ada di kepala saya pengen ngasih masukan buat kurikulum supaya bangsa kita lebih keren lagi. Saya akan share screen dulu. Oke. Share, share. Oke, mudah-mudahan ke share ya teh. Oke. Sebelum saya masuk ke kurikulum, saya kasih lihat dulu ya kondisi korban. Dia mah korban ini mah kasihan sih sebenarnya. Ini korban, ini contoh korban. Ini bukan korban yang ini mah, ini penjahatnya. Jadi pasti Bapak Ibu sering dapat ginian ya. eh saya punya proposal buat bisnis. Kalau mau nanti saya transfer 5 juta US dollar, weh langsung kelepek-kelepek minta minta duit. Nah kalau itu nanti jangan khawatir, pasti kena ketipunya. Oke. Nah yang ini contoh yang ketipu, saya buang emailnya. Assalamualaikum Pak Prof, Bapak minta tolong tidak, akun saya dihack, modusnya minjem duit. Teman saya sudah tertipu. Oke, ini contoh lagi. Tadi ada beberapa contoh sama Pak Cepi udah kasih lihat ya. Ini contoh beneran. Kalau ini mah orang ngirim email ke saya, jadi benar-benar korban beneran ini teh. Minta tolong bantu saya, kemarin tanggal 20 Januari saya ketipu 52 juta. Terus pakai pinjol apa segala macam, ini ada 11 juta lagi, bunganya 12 juta gitu ya. Terus ini lagi contoh lagi. Ini orangnya lokasinya ada di Jepang, di Tokyo. Dia mainan koin, dia ke coin exchange yang ada di belakangnya Hong Kong lah. Dia kehilangan duit 72 ribu US dollar, sekitar 1 miliar rupiah. Jangan khawatir, beneran ini teh. Kemudian ini kalau masuk ke website saya, website lagi, YouTube Nyono, banyak sekali orang yang ketipu. Ini jujur hampir tiap hari saya nerima kayak ginian dan saya kumpulkan, akhirnya saya kasih lihat. Saya gedein dulu dikit ya. Saya kumpulin di email saya ini, saya kasih lihat emailnya Ono ya, minta maaf tidak manusiawi. eh jadi email-email saya kumpulin. Yes. Masa mana yang dihack teh, retas. Oke, ini yang diretas nih. Mohon bantuan Bapak Ono. Ini Maret tanggal berapa? Maret tanggal 26. Jadi relatif masih 2 minggu yang lalu lah. Minta solusinya Pak. Tolong data pribadi saya disalahgunakan Pak. Minta izin lapor pencurian. Jangan khawatir. Sering banget seperti ini. Oke. Nah, untuk mengatasi ini, sekarang solusinya. Kalau di level SMA, ini SMA levelnya ya. Kalau di SMA, teman-teman bisa masuk ke kuliah. Oh, saya harus kasih tahu dulu. Ini ada website yang kuliahnya bisa diakses free. Namanya opencourse.itts.ac.id. Saya paste di sini aja, di mana mana teh, di chat. Silahkan dibaca. Jadi opencourse.itts.ac.id. Ini registrasi free, terus nanti kuliahnya bisa diakses free. Khusus buat yang SMA atau orang biasa, bisa akses kuliahnya namanya Internet Safety. Oke, saya turun ke bawah, nanti ada kuliah Internet Safety. Di situ diajarin tentang bagaimana ngamanin ini Internet Safety ya. Silahkan dipakai di sekolah-sekolahnya, dasar-dasar pengamanan informasi, perilaku aman di dunia online, cyberbullying, bagaimana mengatasi kecanduan konten negatif seperti minta maaf, konten-konten yang gitu dah, XXX, keamanan password, keamanan email, keamanan gadget, keamanan media sosial, dan sedikit tentang bagaimana mengamankan diri sendiri pakai VPN. Di sini ada sedikit contoh teknik serangan yang biasa dilakukan. Terus terakhir ada ujian, silahkan dikerjakan ujiannya. Kalau nilainya bagus ada sertifikat. Ini free, ini semuanya free sih. Jadi tolong ingat alamatnya opencourse.itts.ac.id. Silahkan dipakai buat nyebarin ilmunya ke siswa, ke orang tua juga boleh.
Jadi ini sah-sah aja, mahasiswa boleh, orang tua boleh. Silahkan di-klik kuisnya, nanti sertifikatnya keluar buat mereka yang dapat nilai di atas 90 sih. Tapi enggak juga sih, yang nilai 70 juga dikasih sertifikat, jangan khawatir. Oke, ini satu. Nah, ini buat umum, buat user biasa, orang-orang yang pakai internet biasa aja. Jadi silahkan. Jujur, ini dipakai oleh teman-teman di Bank Indonesia, di banyak tempat, di pegawai-pegawai. Kalau mereka ingin mengevaluasi apakah pegawainya siap dengan eh, apa, dengan keamanan di internet, biasanya pakai materi-materi seperti ini. Dan ini free, bisa diambil. Oke, sebelum terlalu jauh, saya akan ngasih satu alamat yang akan bermanfaat banget, namanya SID/free OWP ebooks. Saya copy paste dulu ya. Ini gampang ingatnya. s.id/free OWP ebooks. S.id yang operasin siapa? Pandi. Jadi terima kasih pada Pandi yang sudah mengoperasikan s.id. Ini saya ngasih alamat tempat Anda bisa ngambil buku-buku yang gratis. Oke. Kalau ini bukunya semua buku saya yang saya free-in ada di sini. Juga paper-paper jurnalnya ada. Terkait dengan cyber security ada beberapa sih sebenarnya. Dan ada beberapa yang sifatnya cukup advance. Jadi cukup canggih lah. Ini aduh, ini dikatasin aja biar enak lihatnya ya. Oke. Iya lah. Oke. Di bawah di sini ada XIT. Ini ada keamanan jaringan, framework untuk meningkatkan cyber security, ada belajar hacking. Ini biasanya dipakai, ini materi-materi cyber security yang biasa dipakai untuk kasih training. Ini jujur, ini dibikinnya waktu ngasih training di Cilangkap. Jadi TNI sih ya, dia dikasih trainingnya. Oke, tapi silahkan diambil. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai buat pelajaran di sekolah. Mungkin ini lebih cocoknya buat di SMK ya. Tapi kalau di SMA mau dikasih ya, saya suka-suka banget. Oke. Nah, terkait dengan kuliah yang ini, oh sorry, kebiasaan dosen ngomongnya kuliah ya, minta maaf. Nah, materinya sebetulnya juga ada di opencourse.its.ac.id, ini free. Nah, sekarang saya akan ganti cara berpikir. Yang tadi yang internet safety, keamanan di internet buat umum. Jadi SMA, SMP, orang tua, guru, semua mata pelajaran bisa pakai internet safety. Gimana caranya kita aman berinternet. Oke. Syukur-syukur bisa dijadiin kayak apa ya? Bagian dari ekskul lah, ekstrakurikuler. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang lebih berat. Ini targetnya lebih ke arah guru SMK. Oke. Dan saya berharap ini bisa dimasukkan sebagai apa ya, mata pelajaran buat apakah itu RPL, apakah itu apa jaringan dan sebagainya. Nah, kalau bisa, ini jujur dulu, kita agak pusing sama siswa SMK yang masuk ke kampus karena seringkali gurunya tidak mengajarkan, mungkin cyber security nggak terlalu diajar, itu satu. Jaringan hanya fokus ke komputer. Saya gedein ya biar kelihatan. Jadi cyber security jarang diajarkan. Silahkan dibaca yang ini, kuliah cyber security-nya. Sebetulnya materinya ada di s.id free OWP ebooks yang tadi. Oke. Kemudian untuk bisa menguasai yang cyber security ini harus ngerti minimal 2 kuliah sebelumnya, yaitu computer network, jaringan komputer, sama sistem operasi. Ada di bawah sini. Operating system, sistem operasi. Oke. Nah, yang jadi masalah, sebagian besar guru dan dosen di Republik Indonesia waktu mengajarkan sistem operasi kebanyakan buat sistem operasi buat user biasa. Jadi banyaknya Windows, handphone, segala macam. Sementara di dunia cyber security kita butuhnya sistem operasi untuk server. Nggak kebuka. Yang SID kemungkinan besar kebuka. Bukunya mudah-mudahan bisa diambil ya. Kalau nggak kebuka ntar saya coba cek lagi ya. Tapi itu banyak buku sih. Kalau yang ini, yang open course, Anda harus bikin ini dulu, Anda harus bikin account dulu. Gratis sih. Jadi bikin account.
Ya udah saya kasih lihat cara bikin akunnya. Saya harus logout dulu dari Open Course. Saya logout dulu. Ini saya logout ya. Oke. Di sini ada tulisan login. Saya klik login. Nah, harus punya username password kalau mau ngebuka. Cara ngebuka username passwordnya sih gratis free. Di sini ada create new account. Kalau kita create new account, masukin username-nya apa, passwordnya. Nah, ini passwordnya agak susah. Harus ada 8 karakter, harus ada angka, harus ada huruf kecil, harus ada huruf besar, harus ada satu spesial karakter. Baru bisa masuk nih passwordnya. Harus ada email, emailnya harus email yang bisa di email beneran. First name, last name, kota, country, baru create new account. Ini free sih create new account-nya, tapi harus ada ginian semua. Nanti kalau ada kesulitan juga silahkan hubungin saya kasih email saya di chat ono.indo.net.id, nanti saya bantu pakai email. Kalau nggak bisa bikin juga sih, biasanya sih bisa. Oke, saya akan login aja, ini beres ya, jadi bikin account dulu baru bisa akses sih sebenarnya. Kenapa dibikin seperti itu? Soalnya nanti username-nya akan nempel ke nilai. Jadi username akan nempel ke nilai. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngerjain kuisnya sih. Oke, saya akan. Oh, kalau cuma satu kata diulang aja katanya Bu. Jadi kalau Ibu Kusuma Wardani, first name Kusuma Wardani, last name Kusuma Wardani, guys, gituin aja. Pokoknya dibikin gampang-gampang lah. Cuman nanti kalau dapat sertifikat, namanya jadi Kusuma Wardi Kusuma Wardani gitu. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Nah, ini balik lagi ke dia. Eh, mana tadi teh? Tuh jadi lupa saya mana ngomongnya ya. Oh, ini. Jadi perlu pelajaran sistem operasi perlu dikerjain, kita belajar Linux-nya, terutama buat server. Itu ya. Nah, terus ini Linux udah beres. Nah, terus tolong belajar jaringan di sini. Tapi kalau RPL apa? Bukan RPL. Kalau TKJ kemungkinan sih jaringan sih udah khatam meren ya. Mungkin yang cyber security-nya aja yang perlu ditambahin. Oke, sekarang saya akan buka cyber security-nya aja. Untuk hari ini karena waktunya sempit, saya hanya akan buka cyber security. Di cyber security, yang cyber security-nya bener teh nu ieu. Nih di bawah sini nih. Sesudah UTS, ada cyber security, ada vulnerability analysis, ada basic server security, ada firewall, ada secure shell secure copy, VPN, web application firewall, pertahanan host, intrusion detection system, sampai basic data security. Punten, banyak ini materinya teh ya, cyber security-nya. Asli Garut bukan. Saya teh Jawa Murtad, Jawa Murtad lahir di Bapak Ibu Jawa, saya nggak bisa ngomong Jawa. Jadi Jawa Murtad. Lahir di Bandung, jadi ngomongnya Sunda. Oke, jadi ini cyber security agak agak banyak ya, overview cyber security segala macam. Tolong dilihat nanti makhluk-makhluk ini. Sebagian kalau mau yang berbentuk buku juga ada. Saya kasih lihat yang berbentuk buku lagi ya. Tapi ini iya mah eh, harus dibeli. Punten minta maaf. Masuk ke andipublisher.com. Andi Publisher saya copy paste-nya. Ininya. Saya copy paste URL-nya lah. Oke, masuk kata kunci Ono, terus ke bawah. eh di sini, ini ada keamanan website, tapi yang lebih ininya yang ini ya, yang lebih apa sih? Yang lebih lengkapnya yang ini ya, buku pegangan penanganan insiden cyber. Kalau ini bukunya lebih lengkap banget. Bentuknya praktis ya, teorinya nggak terlalu banyak. Bentuknya praktis, apa aja yang ada yang kangen sama radio paket ya. Oke, bentuknya praktis sama ini bisa dipakai yang ini. Nah, sekarang balik deh kayak dia. Mana tadi teh? Ininya. Oke. Oke, jadi materinya seperti ini, lumayan. Kalau mau enak sih, ini kuliah beneran sebetulnya, dan biasanya saya rekam. Jadi kalau mau bisa dibaca-baca, cara bacanya sebenarnya cuma gini doang sih bacanya. Misalnya yang ini ya, diklik. Nah, ini ada aman. Ini bisa, ini saya di DPR, ini lagi ada acara di DPR, ini lagi kabur kurang. Kita bisa klik di sini, nanti kita bisa masuk ke sini ya. Oke, jadi kalau ada kayak gini, your connection is not private, klik aja advance, terus nanti di bawah sini masuk ke sini, proceed. Oke, ini proceednya diklik juga ya, proceed. Nah, harusnya bisa masuk, gitu.
Kenapa bisa seperti itu? Karena saya lagi males. Ini server yang ini mau saya format sih sebenarnya. Udah gitu sertifikatnya expired. Udah saya perpanjang sih, cuman rada sempro lah. Pokoknya ceritanya kayak gitu. Jadi bisa dibaca. Punten bahasa Inggris ya. Punten bahasa Inggris soalnya saya lagi ngajar S2 bahasa Inggris. Oh, termasuk yang oh iya saya mobil tapi mobil itu udah dijualnya keruntuhan tower di Kerawang udah dijual mobilnya. Tapi fotonya masih ada. Sorry, kan salah ngetik pan saya. Ya, jadi kira-kira gitu tekniknya ya. Oke, sekarang balik deh. Oke, jadi mudah-mudahan ini beres urusan yang ini. Saya nggak bisa ngejelasin detail satu-satu. Nah, untuk bisa mengerti benar soal cybersecurity yang ini, mau nggak, ini kan cybersecurity bagaimana mengamankan server. Konsekuensinya, kita harus belajar bagaimana cara ngejebolin server. Jadi sebelum mengamankan server, saya biasanya ngajarin bagaimana caranya masuk neraka. Jadi ini teknik masuk neraka, intro hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, hacking wireless, attack password, attack database, jebolin Pandi. Jangan ntar Pandi ngamuk sama saya. Jadi jebolin DNS, jebolin file sharing dan sebagainya ya. Gitu ya. Ini kepaksa saya ajarin. Soalnya kalau kita tidak ngajarin bagaimana teknik, tapi ini untuk belajar ini kita harus hati-hati, kita harus wanti-wanti pada siswa supaya jaga sholat 5 waktu, sholat taubat. Nah, kalau enggak kacau ceritanya. Ini jujur kejadian beneran soalnya. Kejadian itu gini. Jadi ada anak yang belajar yang ini ya, cybersecurity kuliah online ini free. Udah gitu dia dapat sertifikat, bagus. Dapat sertifikat berarti nilainya bagus banget. Jago nih anak. Terus anaknya ngelamar ke Astra. Astra ngomong ke Ono. Pak Ono, itu anak yang dapat sertifikat dari open course hebat pisan, jagoan sih. Ya udah, kita ambil sama Astra. Jadi Astra ngambil tuh anak. Cuman yang masalah sama anak itu adalah remnya blong. Jadi nggak ada rem, bablas. Jadi dia bekerja di Astra untuk cyber security, anaknya jago, remnya blong. Anak perusahaannya Astra dihack sama dia. Langsung itu mah dikeluarin. Jadi punten. Jadi kalau ngajarin mohon koordinasi sama guru agama supaya pada khatam Quran eh, akhlaknya diperbaiki soalnya kita akan ngajarin yang bagaimana cara masuk neraka. Jadi ini diajarin. Oke. Nah, kalau mau detail-detailnya silahkan kirim hard disk sebetulnya ke rumah saya. Ini free. Saya bacain aja ya. Bisa masuk ke Ono Center wiki onocenter.or.id. Sekolah kudu ngajarin adab. Puguh itu tidak beradab pening kepala. Jadi masuk alamatnya onocenter.or.id/wiki-nya. Terus masukin kata kunci e-books. Oke. Jadi kalau pengen ngopi buku-buku saya, ini buku segala ini ya, segala jurusan ya. Ke bawah, ke bawah. Di sini ada Ono Center e-books. Nah, saya copy paste nih. URL-nya paste oke, di paste. Nah, di sini jadi perpustakaan saya teh sekitar 12 terabyte. Tidak di hosting di internet karena hasil torrent ya punten. Ini tidak berakhlak sebetulnya. Saya teh punten, ini jujur, saya nyolong buku. Tapi saya teh sakit hati ngelihat bangsa ini tidak pinter. Akhirnya saya colong-colongin, saya kopiin, silahkan kirim harddisk. Bukunya 99,9% berbahasa Inggris. Terus kalau hacking sama cyber security sekitar 300 GB. Kalau mau murah bisa beli harddisk bekas di Topet 500 giga teh harganya 70.000. Kirim ke saya nanti saya kopiin semuanya, nggak usah bayar. Jadi kalau mau agak berbaik hati kono nyelipin duit 20.000 lah buat kirim harddisknya balik deh guys. Itu ya. Ini alamatnya ada di sebelah sini, alamat rumahnya Ono. Ini saya buka rahasia dulu. Buku harddisknya satu
terabyte saya kopiin ke Pak Cepi. Bukan Cepi ini ya, punten, bukan Cepi yang ini. Bukan Cepi Keywords yang ngomong hari ini, bukan, beda. Pak Cepi, kepala sekolah SMK Negeri 1 Kawali. Di Kawali teh di mana ya? Garut apa Tasik atau Ciamis teuing lah. Pokoknya ada di Pak Cepi sana. Silahkan koordinasi ke Pak Cepi juga. Mudah-mudahan hadisnya masih ada. Kalau hadisnya tidak ada, silahkan. Oh, Ciamis, oke, siap. Pokoknya ngerti ya, Pak Cepi Kawali, SMK Negeri 1 Kawali. Saya kirim waktu itu satu tera, silahkan kopi. Insya Allah, belum tahu tanggalnya kapan. Kemungkinan saya akan ke Tasik sih. Tadi barusan teman-teman mulai email saya, Pono ada waktu untuk ke Tasik. Jadi kemungkinan saya ke Tasik karena teman-teman mau launching ISP buat pedesaan di Tasik. Ke Subang kirim harddisk lah Subang, silakan kirim harddisk. Cuman saya teh pernah ninggalin harddisk di UPI Purwakarta 500 giga gitu. Ya, Pak Cepi Capsek SMK Negeri 1 Kawali, bener. Ada di dia. Tapi kalau mau kirim ke saya langsung juga nggak apa-apa sih, nggak masalah juga buat saya ya. Oke, tuh jadi harddisk isinya buku-buku. Kalau pengen dapat buku yang ini, mana tadi? Yang ini juga. Kalau ini bisa diambil langsung. Di harddisk itu juga ada. Kalau ini bahasa Indonesia ya. Di harddisk itu juga ada. Oke, saya udah ngambil waktu sekitar 20 menitan. Saya punya waktu mungkin sekitar 10 menit deh-nya. Oke, jadi ini urusan harddisk, ilmunya kira-kira seperti ini. Ilmunya, rundown-nya seperti ini. Ini yang urusan masuk nerakanya. Saya ulang, masuk neraka. Kita ajarin hacking, persiapan hacking apa aja, footprinting, sniffing, hacking wifi supaya dapat internet gratisan. Terus nyerang password, nyerang database, nyerang DNS, nyerang file sharing. Baru diajarin ilmu security-nya. Nah, biasanya, ini kalau di level kampus, saya sebelum ngajarin masuk neraka, saya ajarin TKJ yang agak lebih susah daripada TKJ yang biasa. Jadi kalau ini TCP/IP mungkin masih biasa, saya ajarin bagaimana caranya bikin simulator jaringan supaya anak-anak bisa belajar jaringan tanpa punya router, nggak punya server, kita bisa belajar jaringan pakai komputer biasa. Simulatornya saya makainya yang ini nih, kalau kelihatan di sebelah kiri ini ada tulisan GNS3, saya makainya GNS3. Saya tidak pakai paket tracer karena paket tracer itu hanya Cisco, jadi saya pakai GNS3. Terus saya ngajarin IP versi 6. Jarang sekali guru dosen yang ngajar IP versi 6, saya ngajar IP versi 6. Kenapa ini jadi penting IP versi 6? Karena sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan dioperasikan sama Komdigi, sama pemerintah, akan pakai IP versi 6. Orang yang ngerti jarang banget, jadi kepaksa saya harus ngajarin. Nah, mudah-mudahan di SMK nanti bisa ngajarin ini juga. Nah, routing sama advanced routing juga diajarin. Banyak provider butuh orang-orang yang ngerti seperti BGP, OSPF, dan sebagainya. Nggak banyak sekolah yang ngajarin seperti itu. Ini diajarin. Yang mungkin jarang ada sekolah atau kampus yang mengajarkan adalah bikin Telkomsel sendiri. Jadi ini saya ajarin cara bikin Telkomsel sendiri. Bukunya juga ada di sini, jadi iklan dia teh. Mana tadi teh? Andi. Nah, ini Andi. Ada di Andi Publisher, bukunya ada di sini. Membuat operator seluler 5G sendiri. Buat kasih gambaran aja, kalau kita pakai Telkomsel sebetulnya satu BTS-nya harganya sekitar 1 M-an. Paling murahan sekitar 500 mega lagi. 500 juta rupiah BTS-nya. Kalau bikin sendiri harganya jatuhnya sekitar 30 sampai 40 jutaan. Gitu ya. Jadi 500 juta kalau yang dipakai di Telkomsel, kita bikin sendiri 30-an juta. Ini kalau dilihat bukunya, ini bukunya yang nulis mahasiswanya Ono, namanya Fatah Falih Hilmi. Fatah Falih Hilmi. Dia masih S1, belum selesai. Ini dia orangnya, ini Fatah Falih Hilmi. Oke. Ini orangnya kelihatan, ini ada beberapa webinarnya Fatah. Jadi dia webinar sama saya juga. Akibatnya, jadi Fatah bukunya 2. Ini masih mahasiswa S1 ya. Bayangin, mahasiswa S1, Fatah bukunya 2. Dan dia punya paper jurnal. Dan dia jadi narasumber beberapa webinar.
Dan dia hari ini ditarik sama Profesor Ray dari NTU ST di Taiwan untuk sekolah S2. Karyanya dia, jadi kalau mau rada geblek mah bisa kayak gitu caranya ya. Nah, ini karyanya dia, bisa saya kasih lihat lah biar nafsu. Ini dia bikin 5G sendiri. Kominfo rada kebakaran. Ya, nggak boleh ngomong kayak gitu ya. eh Karyanya dia bisa dilihat. Ini saya kasih lihat hasil speed test kecepatannya aja. Jadi dia bisa bikin jaringan 5G OPQRS. Speed test, mana speed test? Nah, ini dia. Ini speed test hasil karyanya Fatah. Saya gedein lah biar serem. Speed test kecepatannya 800 Mbps sendiri. 5G, bikin sendiri kecepatan segitu. Silahkan dicek 5G punya Telkomsel dan teman-temannya kecepatannya berapa. Nggak ada yang sampai segitu taruhan. Dan kita ngoperasiin ini tanpa izin. Pelan-pelan ngomongnya. Tanpa izin dari Kominfo. Kita jalankan ini di Tangerang Selatan. Dan jujur sekarang Kominfo lagi mulai mikir bagaimana caranya supaya pemerintah kota, Pemkot, pemerintah kabupaten buat mengatasi blank spot bikin 5G sendiri. Jadi yang ngasih contoh teh Pemkot Tangerang Selatan. Jadi ilmu ini akan dipakai juga. Cuman nanti di belakangnya nanti ada security segala macam ya. Jadi security tetap nempel aja, khawatir. Oke. Saya punya waktu cuman sekitar 5 menit dehnya. Itu udah, ini udah, Open BTS udah. Ya intinya di situ. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran. Kalau ada apa-apa, oh ya terakhir kalau ada apa-apa silakan hubungi saya di alamat ini Indo Ono ONNO indo.net.id. Saya posting di chat atau di Twitter saya Ono W Purbo. Oke. Kalau mau ngelihat, oh belum, nanti saya tambahin dikit, ada informasi sedikit. Kalau melihat YouTube saya bisa di channel YouTube-nya saya teh Ono Center. Nah, sekarang saya tambahin sedikit, ini agak di luar sedikit. eh di sini teman-teman bisa baca buku-buku saya, bisa diambil free. Nah, ada beberapa buku yang sifatnya termasuk ilmu yang advance, yang paling baru. Contohnya saya kasih lihat ya. Eh, Misalnya pemanfaatan AI untuk menganalisa media sosial. Apa hubungan sama security? Jujur, 24 jam yang lalu saya pakai buku ini buat ngajarin Panglima TNI, sama kebetulan ada 4 bintang 3, terus ada cukup banyak bintang 2. Jadi depan saya teh bintang semua 2, 3, 4. Saya langsung jadi bintang 7. Pusing saya ngelihatnya teh. Oke, di sini mereka pertanyaannya sederhana aja. Bisa nggak kita pakai AI untuk menganalisa pergerakan demonstrasi atau pergerakan keresahan masyarakat dari media sosial pakai AI? Kira-kira kayak gitu. Jadi saya ajarin di sini teh, pakai ini bukunya. Jadi sekarang kita udah mulai pakai artificial intelligence, AI buat menganalisa hal-hal seperti itu. Ini satu, oke. Terus kalau mau yang lebih tinggi lagi, di sini ada, oh kalau mau bisa ngambil yang ini buat sekolahan. Ini ada buku mengadopsi AI buat di kelas. Jadi ini berlaku untuk SMP, berlaku untuk SMA, berlaku untuk SMK. Jadi bagaimana kita pakai AI buat di kelas? Silahkan di-download bukunya. Kebetulan Wapres kita, Bapak Gibran ini, walaupun dicaci kiri kanan, ya ada sedikit lah ide yang agak oke-nya. Jadi dia pengen supaya sekolah pakai AI. Jadi ini ada. Nah, di sini ada di bawahnya ada buku yang tentang keamanan AI gitu ya. Bukan AI untuk keamanan, beda. Yang tadi yang menganalisa media sosial adalah AI untuk keamanan. Yang di sini adalah bukunya judulnya Menjaga AI Supaya Tetap Terkendali. Jadi ini bukunya tentang bagaimana kita mengamankan AI itu sendiri. Bisa dibaca sini. Buku yang terakhir ini yang menjaga AI tetap terkendali, sebetulnya materi ini diminta oleh BSSN, Badan Siber Indonesia, untuk mereka lagi pengen tahu gimana caranya ngamanin AI. Oke. AI juga bisa kita pakai buat cyber security, jangan khawatir.
Cuman waktunya udah sempit banget, nggak mungkin saya praktekin. Bisa dipakai buat hacking juga. Sedikit aja tentang AI buat hacking. Kebetulan mahasiswa di Institut Teknologi Tangerang Selatan kemarin diminta tolong sama DPR RI, tempat saya berada hari ini. Mereka minta tolong, tolong dong dievaluasi nih websitenya DPR RI. Jadi anak-anak evaluasi websitenya DPR RI, jadi itu kan namanya penetration test hacking segala macam. Cuman kemarin anak-anak eksperimen, gimana caranya kita melakukan itu semua dibantu sama AI. Jadi dibantu AI. Akibatnya jebol. Maksudnya berhasil ditemuin jebolnya di mana aja. Terus AI-nya juga ngasih masukan gimana caranya buat mengatasi yang bolong-bolong tadi. Oke, baiklah, saya tutup dulu sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Ari. Thank you very much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ono atas materi informasi yang